Oke, di sini aku mau menjelasin apa itu paham liberalisme. Paham liberalisme merupakan paham atau ideologi yang menganut dan menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi liberalisme ini sangat menjunjung tinggi apa arti itu kebebasan dan persamaan setiap individu. Nah, kita di dalam liberalisme ini tidak boleh membeda-bedakan hak atau tidak boleh membedakan kesetaraan. Nah, dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, dan ataupun hal lainnya yang menyangkut hakikat hidup orang banyak. Kemudian pengertian liberalisme itu dapat juga diartikan sebagai paham dan tradisi politik yang terfokus pada kebebasan dan persamaan hak setiap individu di dalam masyarakat. Hal ini berarti suatu negara dan pemerintahannya harus menghormati serta melindungi kebebasan dan hak setiap warganya di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, ini dapat diartikan juga liberalisme sangat menjunjung tinggi persamaan setiap warga negara dan pemerintahannya harus menghormati serta melindungi kebebasan hak setiap individu itu, hak setiap masyarakatnya, hak setiap warganya dalam aspek kehidupan manusia atau dalam aspek kehidupan orang banyak. Orang-orang yang menganut paham liberalisme itu juga dapat diartikan atau dapat disebut dengan liberalis, kaum liberalis. Ideologi liberalisme ini pada umumnya muncul dalam sistem demokrasi, karena dalam sistem demokrasi keduanya sama-sama menjunjung konsep kebebasan. Di dalam demokrasi kita telah mengetahui konsep demokrasi itu sendiri adalah dari masyarakat itu sendiri, kebebasan dari masyarakat. Begitu juga dengan liberalisme. Liberalisme juga menjunjung tinggi hak-hak kebebasan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Tetapi meskipun paham ini menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan tersebut tidaklah kebebasan tanpa batas. Nah, ingat ya teman-teman, ini bukan seluruhnya bebas tanpa batas, namun terdapat keteraturan dan harus dipertanggungjawabkan. Jadi tetap terdapat keteraturan dalam ideologi ini. Dengan kata lain, bebas bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Nah, dalam ideologi liberalisme ini semuanya sudah ada aturannya, semuanya sudah ada lingkupnya masing-masing. Tidak bisa kita dalam menganut paham atau ideologi liberalis ini kita menjadikan seenak-enaknya, semau-maunya kita, dan tidak ada aturan yang mengikat. Nah, kemudian liberalisme merupakan salah satu jenis paham atau ideologi yang mengedepankan kebebasan, kemerdekaan individu dalam semua aspek, baik politik, agama, ekonomi, sosial, dan budaya, atau dan lain sebagainya. Paham liberalisme inilah paham yang menolak apapun bentuk pembatasan terhadap suatu individu. Jadi paham liberalisme ini menolak ada pembatasan dalam setiap individu. Tapi kita ingat lagi, dalam pembatasan individu, menolak pembatasan individu bukan berarti kita semaunya untuk melakukan apapun yang kita lakukan. Oke, ciri-ciri ideologi liberalisme. Dalam suatu ideologi pasti memiliki ciri-ciri dan karakteristik. Berikut ini merupakan karakteristik atau ciri-ciri liberalisme diantaranya sebagai berikut. Pertama, setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Dalam ideologi liberalis, salah satu karakter yang mencolok adalah bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama, memiliki hak yang sama. Kedua,
berhak mendapat perlakuan yang sama. Nah, ini juga tidak 11-12 dengan yang pertama, hampir sama dengan ciri karakteristik yang pertama. Setiap orang juga harus mendapatkan perlakuan yang sama. Yang ketiga, ada hukum dan hukum diterapkan. Dalam ideologi liberalisme harus ada hukum yang diterapkan. Dalam suatu negara harus terdapat hukum di dalamnya yang tujuannya adalah melindungi dan menjaga hak-hak masyarakatnya. Yang keempat, pemerintah ditentukan dengan persetujuan. Dalam negara yang mengatur konsep liberalisme, kekuasaan tinggi berada di tangan rakyat, sehingga penentuan pihak-pihak yang menjalankan pemerintahan harus persetujuan dari rakyat. Kelima, negara hanya alat. Negara hanya alat dalam sistem liberalisme, dianggap sebagai alat yang digunakan untuk perwujudan tujuan-tujuan yang lebih besar. Yang terakhir, yang keenam, tidak menerima ajaran dogmatisme. Ciri terakhir adalah negara imperialisme tidak menerima ajaran dogmatisme, yaitu paham memegang kepercayaan dan menentang apapun yang tidak sesuai dengan kepercayaannya. Liberalisme ini pada umumnya muncul di dalam sistem demokrasi karena keduanya sama-sama mengusung konsep kebebasan. Tetapi meskipun paham ini mengusung kebebasan individu, kebebasan tersebut tidaklah kebebasan tanpa batas. Namun terdapat peraturan dan peraturan tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi dalam ideologi ini tetap terdapat peraturan. Dalam makna lain, bebas bukan yang sebenar-benarnya bebas. Lalu paham liberalisme ini adalah paham yang menolak apapun bentuk pembatasan terhadap suatu individu. Awal perkembangan liberalisme ini terjadi di Inggris pada tahun 1215. Pada saat itu, Raja John mengeluarkan Piagam Magna Carta yang menjamin kebebasan hak individu. Piagam Magna Carta merupakan langkah awal pembatasan kekuasaan absolut para raja Inggris. Lalu, ada pemikiran lebih lanjut yang dibahas oleh John Locke. John Locke membuat buku yang berjudul Two Treatises of Government pada tahun 1690. Dalam buku tersebut, John Locke mengatakan bahwa pemerintah memiliki tugas utama untuk menjamin hak-hak dasar rakyat. Menurut Husserl dan Stevenson dalam bukunya Political Science, bersumber kepada pemikiran John Locke yang mengemukakan bahwa manusia itu dijamin oleh konstitusi dan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah harus memakai sistem perwakilan, jadi harus dalam kerangka demokratis. Sistem politik liberal ini sangat kuat mempengaruhi bentuk negara di Eropa Barat pada awalnya. Kemudian berkembang pasca kolonialisasi dunia Barat terhadap dunia ketiga, yakni Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Pengaruhnya semakin meluas dan mendunia, terutama setelah di penghujung abad ke-20. Dengan runtuhnya komunisme, maka negara-negara kawasan Asia dan Amerika Latin yang dulunya berpaham sosialisme perlahan kini mengorbit kepada sistem liberalisme. Dengan dianutnya paham liberal, negara-negara kerajaan yang bersifat feodal dan bertumpu kepada kesetiaan terhadap raja dan keluarganya, kini mulai lahir rasa nasionalisme yang menempatkan kesetiaan didasarkan persamaan, persaudaraan, keadilan sebagai warga yang membentuk dirinya sebagai satu bangsa. Dengan pengaruh liberalisme, bentuk republik bersifat parlementer seperti Jerman, Prancis, dan Italia. Adapun yang monarki absolut bergeser menjadi monarki konstitusional ataupun monarki parlementer seperti Inggris, Belanda, dan Belgia. Sehingga menjadi negara yang demokratis dengan semangat bertumpu kepada Spanyol. Sistem politik liberalisme sangat menekankan kebebasan atau kemerdekaan individu sesuai dengan arti liberalisme itu sendiri yang berasal dari kata libre, yang berarti bebas daripada perbudakan, perkosaan, dan penganiayaan. Sistem politik liberalisme sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, yaitu hak hidup, hak mengejar kebahagiaan, dan hak kemerdekaan, di mana di dalamnya terdapat pula hak berbicara, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk beragama ataupun membawa pemikiran sendiri tentang konsep Tuhan dan agama. Liberalisme sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka di dalam sistem pemerintahannya selalu mengadakan pembagian kekuasaan, seperti dalam konsep trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.
Hal ini sebagai reaksi keras terhadap absolutisme, mengingat di dalam sistem politik absolutisme, hak-hak asasi manusia selalu diperkosa atau manusia-manusia itu selalu diperbudak. Sistem politik liberalisme menganggap bahwa sistem politik yang paling tepat untuk suatu negara agar hak-hak asasi manusia itu terlindungi ialah sistem demokrasi. Itulah sebabnya, sebagai contoh, Amerika Serikat menentukan garis kebijaksanaan di dalam memberikan bantuan terhadap negara-negara yang sedang berkembang dikaitkan dengan hak-hak asasi manusia. Sistem politik liberalisme karena menekankan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia, maka infrastruktur atau struktur masyarakat selalu berusaha untuk mewujudkan tegaknya demokrasi dan tumbangnya sistem kediktatoran. Sistem politik liberalisme memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, sangat menekankan kebebasan, lalu sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Terus ada terbagi sistem pemerintahan dalam trias politika, menganggap sistem demokrasi sebagai sistem politik yang paling tepat. Infrastruktur atau struktur sosial selalu berusaha untuk mewujudkan tegaknya demokrasi dan tumbangnya sistem kediktatoran, berusaha dengan keras untuk mewujudkan kesejahteraan terhadap seluruh anggota masyarakat atau seluruh warga negara, mengusahakan di dalam negaranya suatu pemilu, lalu menentang sistem politik kediktatoran karena meniadakan hak asasi manusia. Terima kasih, berikut penjelasan dari saya tentang liberalisme dalam sistem politik. Sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia adalah suatu sistem yang berlaku di Indonesia. Faktor yang mempunyai nilai abadi sebagai fundamen dan merupakan konsekuensi pendirian negara Indonesia. Sistem politik Indonesia dapat diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk proses penentuan tujuan, upaya-upaya mewujudkan tujuan, pengambilan keputusan, seleksi, dan penyusunan skala prioritas. Sistem politik Indonesia dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan mencapai tujuan nasional, maka harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menyelenggarakan politik negara, yaitu keseluruhan penyelenggaraan politik dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan aparatur negara serta segenap daya dan dana demi mencapai tujuan nasional dan terlaksananya tugas negara sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, bagaimana dengan sistem politik di Indonesia? Perkembangan politik di Indonesia ini mengalami kemajuan yang signifikan dengan ditandai dengan perubahan sistem politik yang semakin stabil. Indonesia sendiri menganut sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan setiap warganya. Di Indonesia, sistem politik yang dianut adalah sistem demokrasi Pancasila, yakni sistem politik yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun prinsip sistem politik demokrasi di Indonesia antara lain: yang pertama, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif berada pada badan yang berbeda. Negara berdasarkan atas hukum, pemerintah berdasarkan konstitusi, jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu, pemerintahan mayoritas, pemilu yang bebas, dan parpol lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Pengaruh liberalisme di Indonesia, khususnya dalam perspektif sejarah, adalah politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka di Indonesia merupakan awal dari dimulainya ekonomi liberal pada masa itu. Sejak mendatangkan perempuan dari negeri Belanda di Hindia Belanda, munculnya kaum pemodal serta swasta asing dan adanya kepercayaan pemerintah untuk mengizinkan penduduknya untuk terlibat di dalam sistem ekonomi membuka jalan baru di dalam semangat liberalisme di politik pintu terbuka.
yang dimana perkebunan dan industri pertanian menjadi fokus utama di dalam pengelolaan dan mencari keuntungan sebesar-besarnya. Praktik politik pintu terbuka telah membuka sistem ekonomi bebas yang disebut juga kapitalisme. Demokrasi liberal. Di Indonesia pernah melakukan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu secara konstitusional, hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Demokrasi liberal diterapkan di Indonesia sejak tanggal 14 November 1945. Sistem parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang menteri-menterinya bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Penerapan sistem ini sebenarnya tidak sesuai 45 karena berdasarkan UUD 1945 sistem pemerintahan yang harus diterapkan di Indonesia adalah sistem kabinet presidensial. Dalam hal politik, tidak ada batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat demokrasi kala ini. Kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Tidak ada partai yang paling unggul, namun 4 partai dengan perolehan suara terbesar yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Kondisi ini menyebabkan partai-partai dengan ideologi yang berbeda saling bersaing untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan programnya. Kabinet terpaksa didukung oleh sejumlah partai berdasarkan hasil usaha pembentukan partai kabinet formatur. Bila salah satu partai mundur, maka akan terjadi krisis kabinet. Presiden hanya menunjuk seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden. Demokrasi liberal kerap disebut sebagai demokrasi parlemen. Ini karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen, sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak berjalan optimal. Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki menyebabkan program tidak berjalan optimal. Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang besar. Padahal parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda. Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan keamanan tidak stabil. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah. Keadaan ekonomi memburuk. Demokrasi liberal berakhir pada 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat dekret Presiden 5 Juli 1959. Dewan Konstituante dibubarkan karena tarik ulur antar golongan dalam menetapkan dasar negara tak juga diselesaikan. Ideologi yang ideal untuk diterapkan bagi Indonesia adalah Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Selain itu, Pancasila mempunyai makna dan peran penting dalam berdirinya negara Indonesia. Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia yang bisa diartikan pula sebagai kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa Indonesia sendiri dijabarkan sebagai sifat-sifat atau ciri-ciri khusus yang dimiliki dan merupakan watak bangsa Indonesia. Ciri-ciri ini yang membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Oleh karena unsur-unsur Pancasila telah dimiliki oleh bangsa Indonesia dan terdapat di dalam diri dan kebudayaan bangsa Indonesia, maka kepribadian bangsa Indonesia tidak lain adalah kepribadian Pancasila, bukan kepribadian liberal. Liberalisme terhadap eksistensi ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa liberalisme merupakan sebuah ideologi, gagasan atau paham di mana mereka menganggap bahwa kebebasan itu adalah nilai politik yang utama. Nah, liberalisme ini menitik beratkan kepada kebebasan berpikir individu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa liberalisme ini dianggap sebagai ancaman atau tantangan terhadap eksistensi ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang pertama bisa kita lihat bahwa nilai-nilai yang diusung oleh ideologi liberalisme ini berbeda dengan nilai-nilai yang diusung oleh
ideologi kita Pancasila. Seperti misalnya dalam aspek beragama. Dalam aspek beragama sudah jelas bahwa dalam Pancasila, terutama sila pertama yang menyebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa, berarti masyarakat Indonesia ini sesuai dengan ideologi Pancasila meyakini dan percaya akan nilai-nilai ketuhanan, yang secara tidak langsung bahwa masyarakat Indonesia ini mengakui adanya Tuhan dan diberikan kebebasan untuk memeluk 5 agama yang telah diakui di Indonesia sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan bagi negara yang menganut paham liberal, urusan beragama ini diatur secara bebas. Nah, hal ini memungkinkan terjadinya adanya sekelompok orang yang tidak mengakui adanya Tuhan atau yang bisa disebut dengan ateis. Hal ini sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama. Kemudian dalam aspek ekonomi misalnya, dalam aspek ekonomi negara yang menganut paham liberal ini mengusung tema yaitu pasar bebas, di mana para pelaku ekonomi, baik individu, kelompok ataupun perusahaan swasta yang menjalankan kegiatan perekonomian itu tidak boleh adanya campur tangan dari pihak luar. Campur tangan dari pihak luar ini termasuk pemerintah. Jadi pemerintah pun tidak berhak menentukan harga pasar dalam kegiatan perekonomian yang diusung oleh paham liberal. Jadi adanya kemungkinan bahwa sumber-sumber alam ini dikuasai oleh perusahaan swasta. Hal itu bisa berdampak merugikan pemerintah dan rakyat yang lain. Sedangkan ini bertentangan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku di Indonesia, bahwa kekayaan alam itu dimiliki oleh negara dan perusahaan-perusahaan yang berdiri itu seperti istilahnya berada di bawah naungan negara. Jadi kegiatan perekonomian yang terjadi dalam negara Indonesia itu bertujuan untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Maka dapat dilihat dari bahwa dua aspek itu, dalam aspek beragama dan aspek ekonomi, paham liberal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tapi dalam satu aspek lain, misalnya dalam aspek politik, itu ada persamaan, di mana paham liberal ini kan mengutamakan kebebasan, di mana berarti masyarakat ini diberikan kebebasan untuk berpendapat, kemudian kebebasan untuk memilih, seperti itu. Hal itu pun yang mengusung kegiatan demokrasi. Kegiatan demokrasi ini kan dijalankan di Indonesia juga. Jadi untuk aspek politik terdapat beberapa kesamaan di bagian kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk memilih.